Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Jannah, NIM T 2018-7057. Saya mahasiswa dari IAIN Jember, Prodi Tadris Matematika. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks transformasi. Nah, sebelum ke matriks transformasi, kita mengingat kembali ya mengenai jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks di sini ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol dengan bentuk yang bisa kita lihat sendiri di slide PPT yang sudah saya sediakan. Nah, transformasi itu sendiri kan perubahan, baik perubahan letak, perubahan bentuk, maupun perubahan penyajian. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana matriks transformasi itu tersendiri. Kalau secara logika kita sendiri, berarti kan matriks yang ditransformasikan. Iya benar, jadi bentuk matriks itu kita transformasikan, baik bentuknya maupun letaknya atau penyajiannya. Nah, pertama kita akan membahas tentang menemukan konsep translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Nah, yang saya paparkan di PPT di situ, contoh dari pergeseran itu seperti pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu kan berubah letaknya aja kan, bergeser, tidak merubah bentuk. Nah, contoh lain, kita sendiri berjalan ke depan, ke belakang, atau ke samping, itu kan bergeser tanpa mengubah bentuk kita. Nah, banyak juga contoh yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan matriks translasi? Nah, ini titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, ditulis dengan gini. A X aksen ditranslasikan dengan T, A, B. Kemudian berubah menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, jadi untuk mencari X sama Y aksen itu adalah dengan menjumlahkan matriks AY, AB ditambah dengan XY, matriks XY. Jadi kalau pengoperasian penjumlahan kan tinggal menjumlahkan A dijumlahkan dengan X, B dijumlahkan dengan Y. Nah, dengan demikian matriks translasinya adalah A dan B, seperti itu. Nah, kemudian kita ke contoh matriks translasi. Nah, misalkan ada titik A 2,3. Nah, kalau tadi konsepnya itu kan X, A sama dengan X, Y, maka X-nya di sini 2, Y-nya 3. Ditranslasikan oleh T min 3,4 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat dituliskan dengan seperti berikut. Jadi X, Y-nya itu kita ganti dengan angka 2,3. Kemudian translasinya A, B
itu min 3,4. Nah, untuk mencari hasilnya, perubahan letaknya, maka min 3 ditambah 2 min 1, kemudian 4 ditambah 3 itu 7. Maka perubahan letaknya atau X aksen Y aksennya adalah min 1,7. Nah, kemudian kita menemukan konsep refleksi pencerminan. Nah, kalau pencerminan ini konsepnya itu seperti kita bercermin di kaca. Nah, itu kita kan memiliki jarak, bentuk, dan ukuran yang sama halnya misalkan saya nih sedang video gini seperti ini nih, kan jaraknya sama, seperti bercermin seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ketika kita bercermin di air. Nah, seperti itu. Kemudian pencerminan, bagaimana sih kita menentukan matriks transformasi dari pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, kita misalkan matriks transformasinya itu C A B C D, seperti matriks bisa dilihat di PPT ya. Sehingga ketika kita memiliki sebuah matriks bayangannya itu bentuknya itu X, Y, kemudian dicerminkan terhadap titik 0,0, maka akan mendapatkan bayangan atau A aksen dengan min X, min Y. Jadi min X, min Y itu diperoleh dari matriks ABCD itu dikalikan dengan matriks X, Y. Seperti itu. Dengan kesamaan matriks min X sama dengan AX tambah BY, itu maka A-nya itu min 1, B-nya 0. Nah, kemudian min Y sama dengan CX plus DY, dengan C sama dengan 0, D sama dengan min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap O 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1, seperti di slide PPT yang saya paparkan saat ini. Nah, kemudian kita ke contoh. Nah, contoh misalkan nih, bukan contoh nih ya, ini bisa kita tuliskan gini, titik XY dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen Y aksen dituliskan ketika kita mempunyai bentuk dengan matriks X, Y kemudian dicerminkan terhadap O 0,0 akan menghasilkan A aksen dengan X dengan matriks X aksen Y aksen. X aksen Y aksen itu diperoleh dari matriks yang sudah kita temukan tadi, yaitu min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks X, Y, bentuk yang semula tadi. Kemudian kita ke contoh. Nah, misalkan kita punya pencerminan bentuk awalnya itu matriksnya 1,4 ya, dicerminkan terhadap O dengan titik pusat itu 0,0. Tentukan bayangan A atau A aksen. Langsung saja, A aksen itu diperoleh dari X aksen, Y aksen sama dengan, kalau pusatnya 0,0 berarti matriks transformasinya adalah matriks min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan XY. XY tadi itu kan diketahui 1,4, jadi langsung saja dikalikan.
Masih ingat kan pengoperasian perkalian matriks? Min 1 kali 1, terus 0 kali 4, itu kan min 1. 0 kali 1, 0, min 1 kali 4, min 4. Maka hasilnya adalah min 1, min 4, gitu. Gampang kan? Nah, kemudian gimana sih mencari matriks pencerminan ketika pencerminannya terhadap sumbu X? Tadi kan di pusat O 0,0. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jadi gini langkahnya. Misalkan transformasinya tetap ya C, A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen atau menghasilkan pencerminan dengan X, min Y. Jadi untuk menghasilkan X min Y, matriks X min X, min Y itu diperoleh dari matriks A, B, C, D dikali matriks X, Y. Nah, jadi diperoleh AX tambah BY sama CX tambah DY ini ya. Dengan kesamaan matriks tersebut bisa kita tuliskan X, ya Allah, X sama dengan AX tambah BY dengan A sama dengan 1, B sama dengan 0. Min Y sama dengan CX plus B, DY, C sama dengan 0, D sama dengan min 1. Nah, maka matriks pencerminannya bisa kita temukan yaitu 1, 0, 0, min 1. Nah, dapat kita tuliskan untuk mencari pencerminan A aksen yang mana diperoleh dari matriks A dicerminkan terhadap sumbu X itu diperoleh dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X yaitu 1, 0, 0, min 1 dikali matriks X, Y. Nah, contohnya adalah ketika kita mempunyai matriks nih, matriks A yaitu min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan berapa gitu ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke konsep yang sudah kita ketahui tadi. Nah, X aksen Y aksen, untuk mencari X aksen Y aksen yaitu matriks pencerminan tadi terhadap sumbu X kan sudah diketahui yaitu 1, 0, 0, min 1. Nah, itu tinggal dikalikan dengan matriks yang diketahui yaitu min 3,3. Nah, hasilnya min 3,3. Jadi matriks A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X itu menghasilkan matriks min 3, min 3. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menentukan pencerminan matriks, mencari matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Tadi 0,0 udah, terhadap sumbu X udah, nah sekarang terhadap sumbu Y. Konsepnya sama. Ketika misalkan ya matriks transformasinya itu C, A, B, C, D. Sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen min X, Y. Dapat dicari min X, Y sama dengan matriks A, B, C, D tadi, yaitu matriks transformasi dikalikan terhadap matriks X, Y. Nah, matriks min X, Y ini akan menghasilkan matriks AX tambah BY
Cx tambah Dy. Dengan kesamaan matriks tersebut, kita peroleh dengan kesamaan matriks yaitu min x sama dengan ax tambah by dengan a sama dengan min 1, b sama dengan 0. Y-nya sama dengan cx plus dy dengan c sama dengan 0, d sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita dapat memperoleh matriks pencerminan terhadap sumbu Y yaitu matriks min 1, 0, 0, 1. Nah, dengan kata lain bisa kita tuliskan AXY yang dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen, di mana X aksen Y aksen sama dengan itu bisa diperoleh dari matriks transformasi terhadap sumbu Y yaitu min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, contoh. Ketika kita mempunyai matriks A min 3, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, menghasilkan A aksen. Untuk mencari X aksen Y aksen, X aksen Y aksen itu sama dengan matriks transformasi terhadap sumbu Y yaitu matriks min 1, 0, 0, 1 itu dikalikan dengan matriks min 3, min 4 yang sudah diketahui yaitu A. Nah, itu akan menghasilkan setelah dioperasikan menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan 3, min 4. Jadi titik A dengan min 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan pencerminan yaitu 3, min 4 gitu. Kemudian kita akan mencari matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, misalkan nih matriks transformasinya yaitu C sama dengan matriks A, B, C, D. Nah, sehingga bisa kita tuliskan A sama dengan X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka A aksennya itu Y, X. Nah, untuk mencari Y, X atau matriks pencerminan Y, X sama dengan matriks A, B, C, D itu dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, menghasilkan AX tambah BY, CX tambah DY. Nah, dengan kesamaan matriks tersebut diperoleh dengan Y sama dengan AX tambah BY, dengan A sama dengan 0, B sama dengan 1. Nah, kemudian X sama dengan CX tambah DY, dengan C sama dengan 1, D sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita mendapatkan matriks pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kurang ya, adalah 0, 1, 1, 0. Dapat kita tuliskan untuk ketika kita mempunyai matriks X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya atau X aksen Y aksen sama dengan matriks pencerminan matriks transformasi pencerminan Y terhadap X tadi kan 0, 1, 1, 0 itu dikalikan dengan X matriks X, Y. Nah, contoh ya, misalkan nih kita mempunyai titik X-nya itu min 1,2. Terus kita cerminkan terhadap garis sumbu garis Y sama dengan X, maka A aksennya itu berapa atau pencerminannya itu berapa?
Nah, jadi X aksen, Y aksen itu diperoleh dari matriks transformasinya tadi kan matriks 0, 1, 1, 0. Itu dikalikan dengan matriks min 1, 2. Hasilnya adalah 2, min 1. Jadi pencerminan matriks A min 1, 2 itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan matriks 2, min 1 gitu. Kemudian bagaimana sih menentukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X? Sama ya, misalkan transformasinya itu C sama dengan ABCD. Nah, kemudian bisa kita tuliskan matriks A, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen, di mana hasil pencerminannya itu yaitu min Y, min X. Min Y, min X sama dengan ABCD dikali dengan XY. Nah, menghasilkan A, X plus BY, CX plus DY. Nah, dari itu kita peroleh kesamaan matriks yaitu min Y sama dengan ini ya, AX plus BY dengan A sama dengan 0, B sama dengan min 1. Min X sama dengan CX plus DY dengan C sama dengan min 1, D sama dengan 0. Dengan demikian, matriks persamaannya, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X itu adalah 0, min 1, 0. Nah, dapat kita tuliskan dengan AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasi yang sudah kita temukan barusan yaitu 0, min 1, 0 dikali X, Y. Nah, contoh misalkan nih kita mempunyai matriks A 1, 2 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka A aksennya berapa gitu. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, kan kita udah menemukan matriks transformasinya terhadap sumbu Y sama dengan min X yaitu matriks 0, min 1, 0. Nah, itu dikalikan dengan matriks 1, 2 yang diketahui. Nah, maaf. Nah, jadi hasil dari operasi perkalian ini jadi X aksen, Y aksen sama dengan min 2, min 1. Jadi, ketika kita memiliki sebuah matriks A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X itu menghasilkan matriks min 2, min 1. Seperti itu. Nah, kemudian, tadi itu konsep dari pencerminan. Ya, ada berapa tadi? 0,0 terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, X sama dengan Y, Y sama dengan min X gitu ya. Kemudian sekarang kita akan beralih dengan menemukan atau meneliti bagaimana sih konsep rotasi atau perputaran. Nah, sebelum itu kita kembali mengingat ya, apa sih yang berputar? Misalkan jam dinding itu kan berputar, kipas angin, kincir angin, nah itu berputar, sama dengan konsep rotasi. Nah, kemudian mencari matriks rotasi, pusat rotasi dengan pusat rotasi O 0,0. Gimana sih? Nah, misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan ABCD, sehingga A
ketika kita mempunyai matriks A, X, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0, maka A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, A sama matriks A, R cos alpha, R sin alpha dirotasikan dengan A aksen, R cos dalam kurung alpha plus beta, R sin dalam kurung alpha plus beta. Nah, matriks R cos alpha plus beta, R sin alpha plus beta sama dengan matriks transformasinya yaitu matriks ABCD dikali dengan R cos alpha, R sin alpha. Sama dengan AR cos alpha plus BR sin alpha, CR cos alpha tambah DR sin alpha. Maka cos alpha cos beta min sin alpha sin beta, sin alpha cos beta tambah cos alpha sin beta sama dengan A cos alpha plus B sin alpha, C cos alpha plus D sin alpha. Ini berarti A sama dengan cos beta, B sama dengan min sin beta, C sama dengan sin beta, D sama dengan cos beta. Dengan demikian, matriks rotasi sebesar sudut beta dan pusatnya 0,0 adalah cos beta, matriks cos beta min sin beta cos beta. Seperti itu. Nah, jika titik, misalkan kita punya titik A, matriks A 2 min 2,3 dirotasikan terhadap O dengan pusat 0,0, sudutnya yaitu 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan dari titik tersebut. Nah, misalkan nih kita mempunyai matriks kan, konsepnya kan AX, Y dirotasikan terhadap pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka A aksennya berapa gitu. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan dengan matriks min 2,3. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 kan 0, sin 90 1, maka min sin 90 min 1. Jadi kalau dituliskan dalam matriks itu matriks 0 min 1 1 0 dikalikan min 2,3, maka X aksen, Y aksennya diperoleh yaitu min 3, min 2. Nah, maka ketika kita mempunyai titik A min 2,3 dirotasikan terhadap sumbu 0,0 dengan pusat dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu menghasilkan min 3, min 2 gitu. Mencari matriks rotasi dengan pusat rotasi P, Q. Nah, ini langsung saya dipersingkat untuk mencari X aksen, Y aksennya itu cos B min sin B cos B dikali X min P, Y min Q ditambah pusatnya tadi P, Q. Nah, contohnya adalah ketika kita punya titik A 1,0 diputarkan terhadap dengan pusat P 1,-1 dan sudutnya 180 searah jarum jam, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dituliskan dengan A, X, Y, rotasi P, pusat P, PQ dengan sudutnya alfa, menghasilkan A aksen, E aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen di sini diperoleh dengan cos beta min sin beta cos beta dikali X min P, Y min Q ditambah P, Q.
Nah, X aksen Y aksen sama dengan cos min 180 karena searah jarum jam ya. Min sin min 180 sin min 180 cos min 180 dikali 1 min 1 0 min 1 ditambah 1, min 1. X aksen Y aksennya sama dengan cos min 1 180 itu min 1 0 min 1 dikali 0 1 tambah 1 min 1. Nah, hasilnya maaf ini nggak kelihatan ya. Hasilnya itu nanti kan ini kan dikali dulu ya, min 1 kali 0 berarti 1, min 1 min 1 ditambah 1 min 1 yaitu 2, min 2 gitu. Kemudian kita akan menentukan bagaimana sih konsep dilatasi atau perkalian. Nah, contohnya itu balon ditiup akan mengembang, karet kalau direnggangkan itu kan akan renggang kan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat P, Q, dan skala K. Dengan skala K menghasilkan bayangan A aksen. Nah, bisa dituliskan, bisa dicari dengan X aksen, Y aksen sama dengan K, skala tadi, skala K dikali dengan X min P, Y min Q ditambah P, Q. Seperti itu. Nah, contohnya gini. Kita punya titik ya, titik A, min 2,3 didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan skala 3 menghasilkan bayangan A aksen. Nah, kita bisa mencari dengan cara seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan K, X min P, Y min Q ditambah PQ, gitu kan. Nah, jadi X aksen, Y aksen sama dengan skalanya kan 3 dikali dengan matriks min 2 kurangi 0, 3 kurangi 0 ditambah 0,0 karena pusatnya 0,0. Maka X aksen Y aksennya di sini sama dengan min 6,9. Nah, dari penjelasan saya tadi dari refleksi, dilatasi dan lain sebagainya itu bisa kita rangkum dengan translasi TAB, maka matriks transformasinya A, B, refleksi terhadap 0,0 min 1 min 1 0 min 1 terhadap sumbu X, refleksi sumbu X 1,00 min 1. Ini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian kita rangkuman ini anggapannya mempermudah kalian gitu untuk mengerjakan macam-macam transformasi seperti translasi, refleksi, rotasi, dan lain sebagainya.